Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajibin. Kawan-kawan yang kami hormati, kawan-kawan yang menyimak Sholawat Channel, Bapak dan Ibu serta para guru yang sempat menengok Sholawat Channel, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi dan memberikan syafaat, dan Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi mereka semua yang mencintai sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan atas buku Tauhid Al-Mufadol. Tauhid Al-Mufadol ini adalah lisan dari Imam Ja'far As-Shadiq mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan khusus kepada muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Mufadol bin Umar Al-Ju'fi. Beliau adalah sahabat atau murid dari Imam Ja'far As-Shadiq yang sempat berdiskusi, berdialog dengan seorang zindik yang bernama Ibnu Abi Al-Auza. Kemudian beliau mencari jawaban kepada Imam Ja'far As-Shadiq atas pertanyaan-pertanyaan, dialog-dialog dengan Ibnu Abi Al-Auza yang agak sulit untuk dipahami, karena di satu sisi Ibnu Auza ini adalah orang yang zindik, orang yang materialisme, ateis, dan sedangkan Al-Mufadol semangatnya semangat teologis, sehingga emosi dalam menyampaikan kebenaran ilahiyah itu, dan sehingga tidak bisa dicerna oleh seorang seperti Ibnu Abi Auza yang memang seorang yang selalu menggunakan pendekatan rasional. Dan untuk mendapatkan jawaban yang begitu mendalam, begitu bisa dimengerti secara sehat, lalu kemudian Al-Mufadol ini mendatangi Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian bertanya perihal hal-hal yang tidak diketahuinya, khususnya terkait dengan semesta alam semesta, sebab-sebabnya, dan juga hikmah di balik penciptaan alam semesta ini, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan manusia. Kita sekarang memasuki pada tidak tumbuhnya bulu pada wajah dan sebabnya. Dan kemarin kita sudah memasuki terkait dengan penciptaan janin, kemudian lahir dan sebagainya, pemberian makanan melalui darah saluran dari ibu dalam rahim, kemudian tumbuh besar di luar ketika lahiran dan sebagainya. Itu semua keteraturan itu diciptakan oleh Sang Maha Teratur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan memasuki pada tidak tumbuhnya bulu pada wajah dan sebabnya. Ini masih terkait dengan manusia. Jadi tidak tumbuhnya, mengapa tidak tumbuh bulu pada wajah dan sebabnya kenapa, begitu ya. Nah, pada wajah saya misalkan ada bulu-bulu, tapi bulunya termasuk bulu yang halus yang kemudian menjadi jenggot dan cambang, begitu, kumis dan cambang. Bulu itu mungkin pada wajah itu seperti rambut yang menutupi seperti binatang-binatang, begitu ya. Baiklah, kita akan sampai pada bait yang pertama. Kalaulah tidak tumbuh bulu pada wajahnya di saat tiba waktunya, tidakkah ia akan tetap seperti dalam keadaan kanak-kanak dan seperti perempuan, sehingga engkau melihat ia tidak memiliki kebesaran dan kehebatan. Al-Mufadol berkata, aku bertanya, wahai Tuanku, aku telah melihat orang yang tetap dalam keadaan seperti masa kanak-kanaknya dan tidak tumbuh bulu pada wajahnya hingga mencapai usia dewasa. Maka beliau, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, menjawab apa yang disampaikan oleh Al-Mufadol itu. Beliau menjawab, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya didasarkan pada surah Al-Imran 182. Maka siapakah yang mengawasinya dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukannya
selain yang telah menjadikannya sebagai ciptaan dari ketiadaannya dan menjamin keperluannya setelah ia ada. Jika ketidaksengajaan menjadikan keteraturan seperti ini, maka kadang-kadang di dalam kesengajaan dan perhitungan pun terjadi kesalahan. Karena keduanya lawan dari ketidaksengajaan. Ini merupakan perkataan keji dan ketidaktahuan orang yang mengucapkannya. Ketidaksengajaan tidak mendatangkan kebaikan dan pertentangan tidak mendatangkan keteraturan. Ini poin kata yang menarik untuk kita ingat-ingat. Ketidaksengajaan tidak mendatangkan kebaikan dan pertentangan tidak mendatangkan keteraturan. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang yang ingkar. Wassallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamina min alihi wasallama tasliman katsira. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.